Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari artikel yang telah kami buat. Berjudul Peran Jaringan 5G terhadap Peningkatan Efisiensi Telekomunikasi dan Pengalaman Pengguna bagi Mahasiswa. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Arya Tresna Apandi sebagai pembicara pertama, kemudian ada Ainun Mardiah sebagai pembicara kedua, dan ada Satria Zaki Ramadan sebagai pembicara ketiga. Kemudian saya sendiri yaitu Rifki Rosada sebagai pembicara keempat sekaligus moderator pada sesi presentasi hari ini. Untuk berikutnya saya persilakan kepada Arya Tresna Apandi sebagai pembicara pertama. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan bacakan pendahuluan. Revolusi teknologi komunikasi terus berlanjut dengan hadirnya 5G yang menjadi terobosan besar dalam telekomunikasi sejak diperkenalkan pada 2009. Teknologi ini menghadirkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas jaringan lebih besar, mendukung aplikasi canggih seperti AR, VR, dan cloud computing. Latar belakang mahasiswa sangat bergantung pada layanan telekomunikasi, terutama untuk mendukung pembelajaran daring. Dengan meningkatkannya kebutuhan internet untuk akses materi, kolaborasi, dan riset. Jaringan 5G menjadi krusial. Di kampus, keterbatasan kecepatan dan kapasitas 4G sering menghambat koneksi. Banyak perangkat menurut PAK tahun 2022, 5G hadir sebagai solusi untuk keterbatasan tersebut, menawarkan jaringan yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, batasan masalah. Artikel ini fokus pada peran jaringan 5G dalam meningkatkan efisiensi telekomunikasi dan pengalaman pengguna di kalangan mahasiswa. Analisis difokuskan pada aspek kecepatan, latensi, dan kapasitas jaringan, serta dampaknya terhadap lingkungan pendidikan tinggi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya ada 3. 1. Bagaimana jaringan 5G dapat meningkatkan efisiensi telekomunikasi di kalangan mahasiswa? Kedua, bagaimana jaringan 5G memperbaiki pengalaman pengguna, khususnya dalam hal kecepatan dan reliabilitas? 3. Bagaimana penerapan jaringan 5G mempengaruhi kegiatan pembelajaran jaringan daring di kalangan mahasiswa? Selanjutnya, tujuan. Ada 3 juga. Mengkaji peran jaringan 5G dalam meningkatkan efisiensi telekomunikasi bagi mahasiswa. 2. Menganalisis dampak jaringan 5G terhadap kualitas pengalaman pengguna di kalangan mahasiswa. Ketiga, mengidentifikasi jaringan 5G dalam mendukung kegiatan akademis, terutama pembelajaran daring. Selanjutnya, metode penulisan. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan referensi utama buku The Development Trend Analysis of 5G Network oleh Zhang and Wang 2021 yang membahas perkembangan 5G dan dampaknya. Terus artikel Sun 2020 juga digunakan untuk mengulas peran 5G dalam meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih Saudara Arya. Untuk selanjutnya Ainun Mardiah sebagai pembicara kedua untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kajian pustaka. Untuk memahami peran 5G dalam meningkatkan efisiensi telekomunikasi dan pengalaman pengguna di kalangan mahasiswa, kajian pustaka ini meninjau literatur tentang perkembangan 5G dan dampaknya pada pendidikan. Fokusnya mencakup kecepatan, kapasitas, latensi, dan dukungan terhadap aplikasi akademik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana 5G mengatasi kendala jaringan sebelumnya dan meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi. Poin pertama, perkembangan jaringan. 5G adalah inovasi telekomunikasi terbaru dengan peningkatan kecepatan yang besar. Menurut Zhang Wang tahun 2021, 5G menyediakan kecepatan 10-100 kali lipat dibanding 4G. Mendukung streaming, gaming, konferensi daring secara lancar serta aplikasi real-time untuk pendidikan. Poin 2.2, kecepatan dan kapasitas. Kecepatan 5G memungkinkan pengunduhan cepat dan streaming tanpa buffering, memudahkan mahasiswa mengakses materi pembelajaran dan berkolaborasi dalam proyek daring menurut Nurgahayu tahun 2020. Poin 2.3, pengurangan latensi. 5G memiliki latensi
rendah hingga di bawah 10 milisecond, ideal untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi instan seperti video conference dan simulasi interaktif. Meningkatkan pengalaman real time, menurut PARC tahun 2020. Poin 2.4, reliabilitas dan kapasitas. 5G mendukung lebih banyak perangkat tanpa mengorbankan kualitas jaringan. Ideal untuk kampus dan banyak aktivitas daring, menurut Hermawan tahun 2021. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Ainun. Selanjutnya untuk pembicara ketiga, pada Satria Zaki dan Ramadan untuk waktu dan tempat dipersiapkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berikutnya, izinkan saya selaku pembicara ketiga untuk menjelaskan bab 3, yaitu analisis. Setelah penyampaian materi oleh pembicara pertama terkait dengan pendahuluan dan pembicara kedua terkait dengan kajian pustaka, maka pada bagian bab 3 kali ini, saya akan terfokus membahas tentang pengaruh jaringan 5G terhadap efisiensi telekomunikasi dan pengalaman pengguna di kalangan mahasiswa. Dan sesuai dengan penyampaian materi oleh pembicara pertama terkait dengan batasan masalah, maka pada bagian bab 3 kali ini terdapat 4 poin pembahasan sesuai pada salindia di samping. Yang pertama, kecepatan dan efisiensi telekomunikasi. Dalam lingkungan pendidikan, terutama tingkat universitas, mahasiswa seringkali dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengunduh berkas berukuran besar dan kompleks, ataupun juga perangkat lunak yang digunakan dalam kegiatan praktikum ataupun percobaan alatnya. Dengan kecepatan 5G yang sangat cepat hingga 10 GB per second, maka waktu tunggu untuk mengunduh berkas yang besar akan dikurangi secara signifikan, sehingga mahasiswa dapat lebih efisien dan produktif dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Kecepatan yang tinggi juga mendukung kegiatan akademik yang berbasis cloud computing, di mana mahasiswa yang menggunakan aplikasi berbasis cloud untuk menganalisis data, penyimpanan dokumen, ataupun kolaborasi secara daring akan sangat bergantung kepada kecepatan data, terutama pada 5G, yang harus cepat dan stabil. Kedua adalah pengurangan latensi dan peningkatan pengalaman pengguna. Dalam konteks pembelajaran secara daring, latensi yang rendah memastikan bahwa mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan lebih lancar tanpa adanya gangguan ataupun hambatan. Misalnya, ketika mahasiswa berpartisipasi dalam kuliah daring melalui platform seperti Zoom ataupun Microsoft Teams, latensi yang rendah akan memungkinkan interaksi secara real time antara dosen dan mahasiswanya. Di samping itu, latensi rendah juga berdampak positif pada penggunaan aplikasi yang membutuhkan respon secara real time dan cepat, seperti misalkan teknologi virtual reality ataupun sebagainya. Ketiga adalah kecepatan jaringan dan konektivitas multiguna. Kapasitas jaringan yang besar akan memberikan dampak positif dalam hal konektivitas multiguna di dalam kampus. Dalam skenario pembelajaran daring misalnya, jaringan 5G memungkinkan ribuan mahasiswa untuk tergabung di internet secara bersamaan dalam waktu yang sama. Ini sangat penting karena ketika mahasiswa mengakses materi pembelajaran ataupun mengikuti perkuliahan secara daring, itu akan membutuhkan bandwidth yang cukup besar seperti video streaming ataupun simulasi berbasis cloud. Yang keempat adalah keberlanjutan dan skalabilitas teknologi. Teknologi 5G ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi di era saat ini, tapi juga di era teknologi yang masa depan ataupun yang akan datang. Misalnya, 5G telah mendukung implementasi kecerdasan buatan atau AI, machine learning, dan big data dalam berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kemampuan 5G ini untuk mendukung AI ataupun machine learning dapat digunakan untuk meningkatkan personalisasi dalam pembelajaran. Dengan dukungan jaringan 5G, aplikasi berbasis AI dapat menganalisis pola belajar mahasiswa secara real time dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mahasiswanya. Di samping itu, teknologi 5G juga memungkinkan kampus untuk menerapkan analitik pembelajaran yang lebih canggih
di mana data tentang aktivitas belajar mahasiswa dapat dikumpulkan dan dianalisis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan keempat poin pembahasan yang telah saya sampaikan ini, maka jaringan 5G ini memang memiliki peran yang cukup penting di sektor pendidikan, terutama bagi mahasiswa di area ataupun di sekitar kampus. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada bab 3 kali ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Satria. Selanjutnya izinkan saya sebagai pembicara keempat untuk menutup presentasi kami. Simpulan yang dapat diambil, peranan 5G sangat berpengaruh bagi pembelajaran mahasiswa di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan kecepatan dengan penurunan latensi yang jauh dibanding generasi sebelumnya, sangat mendukung untuk pembelajaran baik aktivitas daring maupun aktivitas akademis lainnya. Saran untuk kedepannya, diharapkan lebih banyak lagi institusi pendidikan Indonesia yang dapat memanfaatkan teknologi 5G demi menjunjung pendidikan yang lebih tinggi, hebat, inovasi, dan kreatif. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.